Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini hari Senin insyaallah seperti biasa kita akan tabarruk mengalap berkah dari manakibnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana kita sangat mempercayai bahwasanya apabila kita menceritakan atau mendengarkan cerita-ceritanya para wali atau orang-orang yang soleh, maka insyaallah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada manqabah ketiga. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Pada manqabah ketiga ini, kita menceritakan bahwasannya menceritakan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengaji. Ya. Di sini diceritakan semenjak Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beranjak dewasa atau beranjak menjadi seorang bujang, kalau kita sebut adalah sebagai orang mungkin mulai dewasa, beliau mencari guru-guru yang luhur ilmunya atau yang sangat tinggi ilmunya. Di sana beliau mencari atau mengalap ilmu-ilmu dan sifat-sifat yang sangat luhur dan mulia, ya, yang sangat utama. Semua guru-guru beliau menceritakan bahwasannya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah orang yang sangat cerdas. Ya. Tentu seorang wali itu biasanya cerdas, ya, sebagaimana para nabi itu, sifat nabi itu wajibnya adalah cerdas, sehingga wali pun Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan, karena para wali dan para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sehingga wajar kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, kalau kita mungkin terkadang lemot, ya, terkadang ada jauhlah dari kecerdasan mungkin, tapi mudah-mudahan dengan keberkahan kita menceritakan atau mendengarkan kisah-kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita, anak dan cucu-cucu kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengaji ilmu fikihnya itu dari Abil Wafa Ali bin Aqil. Ini adalah guru fikihnya. Kemudian juga dari Abil Khattab Al-Kaludi. Kemudian dari Abil Husain Muhammad bin Al-Qadhi. Ini adalah guru-guru fikih beliau. Kemudian beliau mengaji ilmu adab, artinya ilmu tasawuf, dari Abi Zakaria At-Tabrizi. Kemudian beliau mengaji ilmu thariqah dari Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim bin Warwah Ad-Dibasi. Kemudian beliau diberikan pakaian sufiahnya itu oleh Qadhi Abi Sa'id Al-Mubarak. Kemudian beliau terus menaiki derajat-derajat pangkat kesempurnaan yang tinggi dan luhur ilmunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sampai-sampai beliau duduk atau menempati pangkat yang paling tinggi di antara para wali-wali yang lain. Kemudian beliau mengukuhkan dirinya, menekankan dirinya untuk memegang teguh pendirian, memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, dan akan membelokkan keinginan hawa nafsunya untuk mencari ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau pernah mengalami 25 tahun tidak bertemu dengan orang sama sekali. Ini dikarenakan beliau tidak ingin
mengikuti hawa nafsunya dan ingin terus-terusan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai nafsunya dia tinggalkan, nafsu-nafsu keinginan duniawinya dia tinggalkan, sampai-sampai beliau terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 25 tahun tidak ketemu dengan satu orang pun, subhanallah. Kecuali mungkin beliau bertemu dengan para malaikat yang mungkin diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui beliau. Ini hal-hal yang tidak mustahil bagi para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manqobah yang ketiga. Kemudian manqobah yang keempat menceritakan budi pekertinya Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini kita akan mengetahui bagaimana sih budi pekertinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai-sampai beliau mendapatkan pangkat sebagai rajanya para wali. Di sini diceritakan bahwa akhlaknya Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani ini, atau akhlak budi pekertinya itu adalah sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak-akhlaknya para wali, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat mudah untuk menangis, mengeluarkan tetesan air mata. Ini dikarenakan beliau sangat takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah contoh yang sangat baik apabila kita tiru. Apabila mungkin ingin kita menjadi seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka takutilah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita tidak takut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun maksiat kita laksanakan, naudzubillah min dzalik. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini diceritakan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat sering mengeluarkan air mata dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sering sekali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau diceritakan akhlaknya itu sangat dermawan sekali, sehingga jauh dari kejelekan. Ini diceritakan di sini sangat dekat dengan akhlak-akhlak yang baik dan mulia, berani dikarenakan kukuh memegang hak agama Allah Subhanahu wa taala, dan sangat keras kepada perkara yang mungkin artinya keras di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini diceritakan bahwasanya beliau itu tidak pernah membenci siapapun dikarenakan hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau melihat orang itu tidak pernah beliau membenci dikarenakan hawa nafsunya. Mungkin orangnya jelek atau hitam, itu beliau tidak pernah membenci orang dikarenakan rupanya, dikarenakan mungkin pelit, bukan karena itu. Akan tetapi beliau membenci itu dikarenakan mungkin dia ingin merubah segala sesuatu yang buruk supaya menjadi lebih baik. Kemudian di sini diceritakan beliau tidak pernah menolong orang kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tidak pernah menolak sedikit pun orang yang meminta. Seperti halnya misalkan ada seseorang yang meminta-minta pada beliau, beliau tidak pernah menolak sedikit pun. Tidak pernah seperti kita, oh maaf, belum ada. Tidak pernah seperti itu. Apapun dia berikan, selama di dalam kantongnya itu ada sesuatu yang bisa diberikan, pasti beliau berikan. Ini subhanallah, sangat dermawan sekali. Bahkan beliau sering sekali memberikan pakaiannya kalau ada orang yang meminta. Gamisnya sendiri yang sedang dia pakai, beliau sering memberikannya kepada orang yang meminta, subhanallah, dikarenakan beliau ini adalah orang yang sangat dermawan. Kemudian di sini diceritakan bahwasannya beliau diwarisi akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya adalah akhlak yang paling mulia. Beliau terwarisi oleh akhlak beliau, subhanallah. Kemudian kegantengannya, beliau diwarisi oleh kewarisannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita sendiri sangat mengetahui dan sangat memahami bahwasanya kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu nabi yang Allah ciptakan sangat luar biasa ketampanannya, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun terwarisi dari kegantengan dan kecakapannya dan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian benar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ini kebenaran beliau ini diwarisi dari kebenarannya Abu Bakar Siddiq. Makanya Abu Bakar Siddiq ini disebut As-Siddiq ini dikarenakan beliau selalu berkata-kata yang benar dan jujur. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq pernah ditanya, "Wahai Abu Bakar, berapakah kaki unta?" Itu beliau tidak langsung menjawab, 4, tidak. Mungkin kalau kita ditanya, "Berapa kaki kuda?" Pasti kita jawab langsung, 4. Abu Bakar tidak seperti itu. Beliau periksa dulu untanya, beliau pegang dulu.
Oh benar, baru sudah ketahuan ada 4 kakinya, baru dijawab kaki unta itu 4. Ini dikarenakan sangat hati-hatinya Abu Bakar Siddiq untuk menjawab segala sesuatu. Kemudian adilnya adalah adilnya Sayyidina Umar. Hilimnya, tegasnya, kesabarannya adalah kesabaran Sayyidina Uthman. Ini sangat sempurna sekali. Kemudian kegagahannya adalah kegagahannya, dan keberaniannya adalah kegagahan, dan keberaniannya adalah kegagahan dan keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini adalah akhlak-akhlak dan budi pekertinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita bisa mendengar, kita bisa mencermati bahwasannya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah wali yang sangat agung, dan sangatlah wajar apabila kita bertawasul kepada beliau, dikarenakan beliau adalah merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menceritakan atau mendengarkan manqobah kedua, manqobah ketiga dan keempat ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa, mudah-mudahan dengan keberkahan kita menceritakan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, segala hajat kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.